mau perang, ayo perang, kita pergi ke sana, ke Filipina. Kita pergi ke Tanah Moro sana, ayo. Kalau nggak tahu jalan saya ke Haiti ke sana, ayo kita mau betul-betul perang. Bukan di sini tempatnya. Umar Patek nampak terdiam. Jaksa menuntut penjara seumur hidup untuk keterlibatannya dalam bom Natal dan bom Bali. Isam bin Alisen alias Umar alias Abu Sek, alias Nike alias Asalan alias Abdul Karim alias Umar Patek, alias Umar Kecil alias Umar Arab alias Umar Sek alias Jadi alias Anis Alami Jafar dengan pidana penjara seumur hidup. Usai sidang, Patek menemui sejumlah awak media. Kata maaf pun kembali terucap. Saya menyampaikan rasa penyesalan saya atas ikut andil dalam bom di Bali, dan saya memohon maaf kepada seluruh keluarga korban dan juga kepada korban-korban yang lainnya, baik itu korban jiwa maupun korban material, baik itu yang warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Saya mohon maaf pada mereka semuanya. Mudah-mudahan ini adalah sebagai penebus dosa saya, dan mudah-mudahan mereka semuanya dapat memaafkan saya. Patek lantas digiring keluar sidang dengan pengawalan ketat petugas. Siapakah Umar Patek alias Abdul Karim ini? Dan bagaimana sepak terjangnya dalam jejaring teroris di tanah air? Pria bertubuh kecil ini lahir di kota Pemalang 42 tahun silam. Pada awal 80-an hingga 90-an, Umar Patek berangkat menuju Afghanistan dan Pakistan untuk mengikuti pelatihan tempur dengan tujuan berjihad. Patek diduga kuat ikut terlibat dalam pembentukan Jamaah Islamiyah atau JI. Jamaah Islamiyah dituding berada di balik serangkaian aksi bom bunuh diri dan memilih sasaran fasilitas asing. Menurut kalangan intelijen di seluruh dunia, Umar Patek merupakan wakil komandan lapangan pada aksi bom Bali 1 yang menewaskan 202 jiwa. Usai tragedi bom Bali 1, Patek melarikan diri ke Filipina. Di sana Umar Arab menjadi mentor pelatihan militer Front Pembebasan Moro yang berafiliasi ke kelompok Abu Sayyaf. Meski masuk dalam daftar pencarian orang, Umar Patek sempat bolak-balik ke Indonesia. Dan inilah pengakuannya. Foto saya yang beredar itu kan tidak jelas fish out dari depan. Sengaja diburamkan gitu atau? Bukan. Memang foto yang beredar hanya satu, itu saja kan. Oh, yang yang sedang memakai kopiah, sangar gitu ya. Sangar nggak sih? Sebenarnya tidak sangar, tidak sangar. Nah, kalau orang melihat hanya sekilas dengan gambar saja seolah-olah sangar orangnya, padahal tidak sangar. Ketika itu jenggot dan rambutnya sudah merah seperti ini. Ini merah di semir atau alamiah begitu, Ustaz? Saya semir pakai hina. Oh, gitu. Hina. Ketika itu sudah pakai semir hina juga? Belum ya? Ketika itu belum banyak yang putih rambut saya. Memang terlihat lebih keren dan agak beda jauh kesan. Mujahid gaul. Oh, gitu. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Tabir, Umar Patek sempat menyerukan kepada kaum jihad agar jihad yang dilakukan tepat sasaran dan tidak salah kaprah. Saya menghimbau kepada mereka semua, khususnya aktivis Muslim yang masih ada gairah atau semangat melakukan aksi-aksi terorisme di Indonesia. Maka saya menghimbau kepada mereka untuk menghentikan itu semuanya, untuk tidak melakukan perbuatan aksi-aksi tersebut di Indonesia. Bertubuh kecil dengan tatapan mata tajam, Umar Patek siap menghadapi vonis yang akan dijatuhkan. Bagi Patek, vonis pengadilan merupakan bentuk balasan setimpal atas sejumlah aksinya. Yang jelas saya sebagai warga negara Indonesia harus menerima taat dan tunduk kepada hukum di Indonesia.
Jadi vonis yang akan diterapkan, yang akan dikenakan kepada saya, insya Allah saya terima. Adapun harapan dan permohonan saya kepada Allah, jelas saya memohon divonis yang seringan-ringannya, apalagi porsi keberadaan saya, keandil saya dalam bom Natal ataupun bom Bali itu bisa dibandingkan sangat jauh dengan teman-teman yang lain, dan juga jelas itu saya sudah tidak setuju. Jadi sebenarnya ketika itu pada tanggal 24 Desember tahun 2000 sore hari itu si Abdul Matin ini keluar dengan membawa bom-bom itu yang sudah dirakit dalam kotak-kotak dan tas jinjing. Saya disuruh untuk tinggal di rumah itu dan artinya tidak ikut gitu. Entah kenapa mereka rupanya berubah pikiran. Jadi setelah Abdul Matin masuk ke dalam mobil, kemudian pergi sekitar setengah jam, mobil itu balik lagi, yang disetir oleh Edi Stiono.